Halo, perkenalkan nama saya Sirni Goli. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar teologi Kristen. Konsep dasar teologi ialah ajaran Allah meliputi sejarah perkembangan konsep teologi tentang ketuhanan pada berbagai agama seperti agama surgawi, Yahudi, Kristen, Islam, serta konsep ketuhanan pada agama lain. Di dalam dunia, tujuannya adalah untuk meluruskan perkembangan konsep-konsep, sifat dan peran Allah dalam kehidupan manusia, seperti bagaimana konsep-konsep tersebut mempengaruhi pemahaman kita tentang kehadiran dan kekuasaan Allah. Tujuan ajaran Allah dalam Kristen adalah salah satu konsep dasar dalam ajaran Kristen. Dalam ajaran ini Allah dianggap sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Allah juga dianggap sebagai Tuhan yang Maha Pesayang, memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga kepribadian ini adalah satu dalam esensi dan sifat, tetapi memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam rencana keselamatan umat manusia. Definisi ilmu teologi. Kata teologi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah dan logos yang berarti berbicara pembicaraan. Jadi makna legedis kata teologi adalah pembicaraan tentang Allah. Definisi teologi secara singkat sebagaimana yang diikuti oleh Leon Morris, yakni teologi adalah segala sesuatu yang dipikirkan dan dikatakan mengenai Allah, juga mengikuti pengertian teologi dengan sifat teologi. Teologi adalah hak dan sifat-sifat serta hubungan dengan manusia dan semesta alam, merujukan pada pengertian di atas dapat dikatakan bahwa teologi adalah segala sesuatu yang berkait dengan Allah. Konsep-konsep sejarah teologi. 1600 Gereja kuno. Sejarah pribadi. Tahun 1312 iman Kristen menyebar sampai ke museum, acara-acara dan lukisan-lukisan membukakan gerakan klasis dengan gerakan Kristen. Demikian pula munculnya jenis puisi hasil perselisihan yang diantikan dalam gerakan klasis dengan konsep-konsep kekristenan menjalani akhir abad ke-4. Romawi dimatkankan untuk
mencerminkan naks-naks Alkitab Yunani ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahnya dikenal dengan nama Vulgata, para bapa gereja yang berkibar pada kurun waktu ini seperti Augustine dari Hippo, Yohanes Chrysostomus dari wilayah Astanur, dari kekristenan seluruh, dari Aklas Indir dari Milian, menghasilkan sejumlah besar karya tulisan Winmur jauh di barat laut. Gagasan kekristenan yang lain didapatkan, yang lain ditambahkan lagi dengan dampak sosial gereja bersumbangan besar bagi pertumbuhan ini. Kekristenan menawarkan cara-cara perpisahan yang baru ke tengah masyarakat. Sebagai contoh, gagasan bahwa kuasa Allah diwujudkannya melalui Yesus Kristus, bentuk mengembalikan kekuasaan, menantikan konser kehilangan Romawi, Ridotti juga menjadi saksi timbulnya aniaya dari pihak pemerintah Romawi yang bersifat, tetapi semakin lama semakin gencar dan merebaknya sempalan ahli-ahli mewujudkan maupun gerakan-gerakan keimanan utama kekristenan diancamnya lantasan tidak menunjukkan tiga keyakinan asasi masyarakat Romawi, dan melalui menunjukkan diri dari agama yang dianut klasis Rami, sehingga membuat mereka menjadi sasaran empuk perasaan buruk dan dasar dusur miring. Hampir sepanjang abad-abad permulaan sejarahnya, kekristenan menikmati toleransi dan aniayaan yang sekali ditimbul hanya berfatal. Lokal aniayaan Kaisar Nur terhadap umat Kristen pada pertengahan abad pertama sifatnya tersebar di kota Romawi sejak sampai dengan Dasawar 250-an. Tidak ada aniayaan yang direncanakan serentak di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. 78 aniayaan resmi oleh negara mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Kaisar Konfusius, berlangsungan dari tahun 3000 sampai 3011. Penghujung abad kuno tahun 300 hingga sekitar tahun 600. Penghujung abad kuno adalah zaman perubahan, karena pada kurun waktu inilah kekristenan menjadi agama yang diakui kebersamaannya, bahkan klasis di Kamsky. Klasis
oleh pemerintahan Romawi, sehingga mengalami transformasi besar-besaran pada tahun 300 Kaisar Konstantinus yang menduduki diri sebagai orang Kristen melibatkan umat milnya yang memberikan toleransi kepada semua agama. Sejak saat itu ia mengayomi kekristenan melibatkan kekuasaan 1500 sampai dengan tahun 1700 reformasi gereja dan perkembangan selanjutnya secara teologi dari tahun 1500 sampai dengan tahun 1700 ditandai oleh reformasi gereja-gereja besar yang menantikan ortodoksi, Katolik, Romawi dan munculnya Protestan, pengubahan pemahaman dokter dan daftar gereja melalui tokoh-tokoh seperti Martin Luther. Perbedaan reformasi gereja adalah gerakan keagamaan pada tahun 648. Latar belakang reformasi gereja: ketidakpuasan terhadap gereja Katolik terhadap kepribadian korupsi yang melalui penyusunan jabatan dan melanjutkan surat penghinaan dos Integres oleh pejabat gereja. Perkembangan dominasi gerakan intelektualis dan menantikan nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalitas, serta mendorong orang untuk mencapai dan mempelajari Alkitab sendiri. Mewujudkan teknologi cetak, menawarkan mesin cetak oleh Junior Gutenberg, memudahkan pengembangan ide-ide baru termasuk kritik terhadap gerakan dan terjumlahnya Alkitab ke bahasa lokal. Tokoh utama dan gerakan reformasi Martin Luther, seseorang diwarnai dan profesi demonstrasi jemaat yang terkenal dengan menerbitkan Simbalan rupiah 5 tesnya pada tahun 1500 sampai 1700 yang menantikan inklusi dengan menenangkan keselamatan melalui iman yang menantikan praktik penjualan Indulfis, surat pengambangan penghinaan dosa oleh gereja Katolik Romawi dianggap sebagai pemimpin utama reformasi Protestan. Johannes Calvin, seorang teologi dan reformasi asal Swiss yang memimpin reformasi di Genoa, Swiss. Ia adalah tokoh dalam pengembangan Zinfandel, sebuah sistem teologi Kristen yang menembangkan kedaulatan Allah dan doktrin ingin yang memulai reformasi ini
karena menolakkan Paus untuk melalui perkembangannya. Ia mengisahkan gereja ingin dari Romawi yang memungkinkan rasa untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang sebelumnya dimiliki Gereja Katolik di Inggris. Zaman modern. Sejarah ilmu teologi pada Pridon 1960 di Indonesia dikenal sebagai zaman modern. Sekitar 1600 ditandai dengan pendekatan pada akal dan pengalaman. Munculnya teologi liberal yang menenangkan nalar dan ilmu pengetahuan, serta kebangkitan teologi dialektik yang menurutkan misteri Tuhan. 1500 sampai dengan tahun 1700 reformasi gereja dan perkembangan selanjutnya secara teologi dari tahun 1500 sampai dengan tahun 1700 ditandai oleh reformasi gereja-gereja besar yang menantikan ortodoksi, Katolik, Romawi, dan munculnya Protestan. Pengubahan pemahaman dokter dan daftar gereja melalui tokoh-tokoh seperti Martin Luther. Perbedaan reformasi gereja adalah gerakan keagamaan. Pada tahun 648, latar belakang reformasi gereja, ketidakpuasan terhadap Gereja Katolik, terhadap kepribadian, korupsi yang melalui penyalahgunaan jabatan, dan melanjutkan surat penghinaan Inggris oleh pejabat gereja. Perkembangan dominasi gerakan intelektualis dan menantikan nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalitas, serta mendorong orang untuk mencapai dan mempelajari Alkitab sendiri. Mewujudkan teknologi cetak, menawarkan mesin cetak oleh Junior Gutenberg, memudahkan pengembangan ide-ide baru, termasuk kritik terhadap gerakan dan terjemahnya Alkitab ke bahasa lokal. Tokoh utama dan gerakan reformasi Martin Luther, seseorang diwarnai dan profesi demonstrasi jemaat yang terkenal dengan menerbitkan Simbalan Rupiah 5 tesnya pada tahun 1500 sampai 1700 yang menantikan Inggris dengan menenangkan keselamatan melalui iman, yang menantikan praktik penjualan individu, surat pengampunan dosa oleh Gereja Katolik Romawi dianggap sebagai pemimpin utama
Reformasi Protestan Johannes Calvin, seorang teologi dan reformasi asal Swiss yang memimpin reformasi di Genoa, Swiss. Ia adalah tokoh dalam pengembangan Jean-Franc, sebuah sistem teologi Kristen yang menembangkan kedaulatan Allah dan doktrin ingin yang memulai reformasi ini karena menolak Paus untuk melalui perkembangannya ia memisahkan gereja ingin dari Romawi yang memungkinkan rasa untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang sebelumnya memiliki gereja Katolik di Inggris. Zaman modern, sejarah ilmu teologi pada Pridon 1960 di Indonesia dikenal sebagai zaman modern. Sekitar 1600 ditandai dengan pendekatan pada akal dan pengalaman. Munculnya teologi liberal yang menekankan nalar dan ilmu pengetahuan serta kebangkitan teologi dialektik yang menerutkan misteri Tuhan serta kerjasama dengan pengurus tinggi lain menjadi bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional. Satu dasar Allah menunjukkan karya Allah dalam menciptakan perjanjian dengan Abraham, membebaskan dari Mesir, dan perjalanan iman bangsa Israel. Dua tentang Kristen banyak tegas. Perjanjian lama dipandang sebagai nubuah yang digenapi dalam Yesus Kristus seperti nubuah mesiani dalam Yesaya 5 atau Mikael ayat 5:3. Etika dan moral. Meskipun hukum Taurat dipahami secara berbeda dalam Perjanjian Baru, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika tetap menjadi landasan kehidupan umat Kristen. Musbah, doa, dan ibadah Mazmur misalnya digunakan secara luas dalam pendidikan teologi, menghasilkan lulusan yang didapatkan jemaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kepribadian ekonomi. Gereja didorong untuk hadir sebagai gerakan dan terang bagi bangsa politik. Lembaga pendidikan teologi sering menjadi surat pengalaman HAM dan kerusakan lingkungan. Teologi berfungsi untuk membalas kaum lemah, miskin, dan menjadi mitra negara dalam pendidikan dan membangun fakultas teologi dan sekolah tinggi teologi pada penggunaan bahasa naluri Kristen.
perkembangan pendidikan masyarakat serta kerjasama dengan unsur tinggi lain menjadi. Dengan demikian, meskipun Perjanjian Baru menjadi pusat imanan Kristen, Perjanjian Lama tetap memiliki toleransi dan preferensi yang tidak diabaikan. Sejarah penerimaan Perjanjian Lama dalam Gereja 1.